dari artikelnya. Kalau memang misalkan artikelnya itu dimintanya IEEE, ya udah teman-teman menggunakannya ini. Tapi kalau teman-teman tidak diminta stylenya seperti ini, nah karena stylenya apa? American Psychological Association. Seperti ini. Tuh, gitu. Jadi kalau diminta stylenya, ya gunakan seperti ini. Nanti dia akan otomatis ketika di bibliografi, otomatis dia akan berurutan sesuai nomornya. Itu, seperti itu. Jadi kalau misalkan Siti di sini ya, terus enter tambahkan kutipan gitu ya, di insert citation lagi misalkan. Butuh menilai seperti ini. Nah, tadi kan di sini si yang ininya kutipannya antara 3 sama 4 ya. Antara 3 ini kan ini 3, ini 4, ini 5. Nah, ini antara 3 dan 4. Ketika kita kutip, maka di sini 4-nya di sini gitu. Nah, kalau di sini jadi di sini 4 lagi. Nah, ini belum di refresh nih. Ini kita refresh. Sorry. Oh, ini kutipannya sama. Sorry. Nah, kalau misalkan ini kita go to nilai, nah kita kutip si McCartney gitu ya. Nah, ini kan tadi di antara 3 dan sini. Kita kutip sorry. Kita kutip McCartney ya. Di sini kita kutip McCartney, kita kutip. Nah, dia akan langsung muncul nomor 4. Jadi urutannya 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kalau misalkan kita di sini juga kita tambahkan kutipan lagi di sini. Kan di sini kita tambahkan permana. Kita kutip, maka dia otomatis si permana ini nomor 6. Seterusnya seperti itu. Dia akan otomatis berurutan sesuai nomor, sesuai urutan kutipannya. Tapi kalau style, dia sesuai abjad. Tidak melihat sesuai siapa dulu yang dikutip gitu. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait sembari saya nyari hasil cek plagiarisme saya. Oke. Nah, ini saya coba cek hasil Turnitin saya. Ini di S2 saya ya. Ini setahun yang lalu. Nah, ini nama saya. Hasil cek Turnitinnya berapa? Kita cek paling bawah. Plagiarismenya hasilnya adalah 14%. Berarti ini sudah lolos plagiarisme. Boleh dikatakan sudah lolos plagiarisme. Dan ini cukup banyak apa? Cukup banyak 1%-nya yang sifatnya tulisannya kecil-kecil gitu. Maksudnya kecil-kecil itu dalam artian sulit untuk diparafrase lagi kayak gini nih. Kayak gini, ini kata-katanya udah baku, yang ini nih kena nih. Walaupun ini biasanya emang kadang gitu teman-teman. Ini kadang kena, ini nggak apa-apa, nggak mungkin kita ubah lagi kan. Ini kena ya udah, kalau udah kena. Tapi ini kan kecil-kecil ya teman-teman. Jadi ya saya nggak akan saya rubah lagi. Jadi nggak usah kan harus berjumlah 5% hingga 4% nggak gitu ya. Kalau sudah di bawah 20%, 25% ya sudah gitu. Nah ini ya ketahuan ini tulisan balance scorecard. Nah ini balance scorecard ini udah tulisan umum teman-teman. Jadi ya mau diapain lagi gitu, maksudnya mau diparafrase apa lagi, mau dirubah katanya apa lagi gitu kan. Nah ini kecil-kecil teman-teman, jadi ya saya udah bisa parafrase lagi. Jadi ya udah, ini hasil cek plagiarisme saya gitu. Kalau misalkan saya ngecek teman-teman saya yang lain, cukup menarik. Contoh saya ngelihat dari sini, ini saya jujur nih biar teman-teman jadi dapat info ya. Sebentar. Oh nih.
Ini cukup menarik sih teman-teman juga. Sebentar. Nah, 4%. 4%, bayangin, 4%. 4%. Pikiran saya ngerti gimana sampai 17 kutipan pakai I triple E yang tadi saya bilang ya, pakai I triple E tapi 4% doang ya logaritmnya, dan itu kenanya cuman yang di sini di udah gitu. Saya juga kaget ya teman-teman ya. Nah, terus tadi ya saya belum lihatin yang punya saya. Yang punya saya itu menggunakan sekitar 17 juga. Saya juga menggunakan I triple E juga ya. I triple E juga. Nah, contoh saya coba cari lagi yang lain. Ini teman saya yang satu lagi. Ini dia masih sama pakai I triple E juga. Kita lihat di sini dia terkena 7%. Ya. Internet, pencarian internet sekitar 6%, publikasinya 5%, 4% student reviews. Similarity indexnya 7%. Jadi terkena plagiarismenya cuma 7%. Ya sedikit gitu. Nah, itu pandangan buat info teman-teman ya sekalian ya. Jadi cara menggunakan Mendeley itu fungsinya untuk apa gitu ya. Cara untuk citasi seperti apa. Jadi teman-teman nanti akan bisa nanya-nanya gitu ya ke saya kalau memang perlu gitu ya. Saya biasanya ada di nanti kalau misalnya mau nanya-nanya saya nanti tanya aja ke siapa, Fatur Rahman atau siapa tadi yang WhatsApp saya, nanti tanya aja Rahman, Pak, Fatur Rahman. Nanti tanya aja WhatsApp. Tugasnya buat teman-teman cari 8 jurnal internasional, terus 2 jurnal nasional, terus minimal teman-teman sudah ada kutipannya, tinggal disitasi. Jadi teman-teman udah tugasnya tuh kayak gini, teman-teman minimal udah ada 8 jurnal internasional, misalkan ini 8 jurnal internasional misalkan, terus teman-teman udah ada kata-katanya, udah ada kata-kata seperti ini, terus sudah ada kutipannya di sini di belakang nih, kayak gini nih tadi nih, kayak gini nih. Cari teman-teman ya, tugasnya itu 8 jurnal internasional atau dan 2 jurnal nasional, terus kutip seperti ini ya. Oh ya, terakhir tadi saya belum kasih info terkait cara cara mengutip bahasa Inggris gimana buat teman-teman yang kesulitan bahasa Inggris gitu ya. Sorry, mana nih jurnal. Nih kita coba tadi download yang ini ya. Kita coba download yang ini. Download, terus kita masuk ke translate. Tapi ini jangan mentah-mentah teman-teman langsung gunakan. Tapi teman-teman juga tetap paraphrase lagi ya. Karena ini nggak semata-mata langsung dibenarkan. Maksudnya dibenarkan kata-katanya pasti benar, enggak juga, karena biasanya akan menjadi kata acak gitu. Nah, masuk ke Google Translate, dokumen, pilih jelajahi komputer, terus masuk ke file yang tadi mau di-translate. Nah, ini saya mau translate ini, tinggal di-open. Kadang bisa, kadang enggak. Jadi tergantung jenis filenya gitu. Nah, kita lihat dulu bisa atau tidaknya. Nah, ini bisa kita download. Nanti hasilnya yang tadinya bahasa Inggris ya, tadi bahasa Inggris. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita buka lagi jadi bahasa Indonesia. Oke. Tapi ini belum sepenuhnya dibenarkan kata-katanya. Jadi baiknya apa? Baiknya kalau misalnya itu teman-teman tetap baca lagi. Ini selama pandemi, udah bahasanya udah bener belum? Takutnya ada bahasa yang kurang baku gitu. Gitu ya. Terus ya itu contohnya ya, kalau misalkan dia tidak ada gambar-gambar atau apapun itu di dalam artikelnya. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan meleset tuh. Ini meleset kan, ini efek dari di translate. Kadang-kadang ada yang meleset tuh kayak gini nih tulisannya. Jadi nggak sepenuhnya benar gitu. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini yang scoringnya mana nih? Kok nggak kelihatan? Nah, kita lihat scoringnya di sini nih, teman-teman. Di bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus bolak-balik bahasa Inggris bahasa Indonesia. Oh, di sini emang nggak ada scoringnya gitu. Takutnya ada, kalau misalnya ada kan, wah hilang kemana nih gitu.
Nah, ini berarti masih aman ya. Biasanya ada juga yang meleset kemana-mana angkanya. Oke, cukup sampai sini aja teman-teman. Tugasnya nanti dikerjakan, dilaporkan ke Pak Sutrisna ya. Apa saja yang sudah dikerjakan biar nanti Pak Sutrisna yang menilai teman-teman sudah mengerjakan atau tidaknya. Itu saja. Mungkin saya akhiri. Bapak maaf. Oh ya, silakan. Untuk apa kutipan ini bebas atau gimana? Nah, terserah teman-teman ya. Kalau saran saya adalah teman-teman sudah memfokuskan diri ke arah mana teman-teman ingin mengambil tema penelitian, ke arah mana teman-teman mau menuju apa tugas akhir atau mau karya ilmiah gitu kan. Walaupun di semester 5 teman-teman udah harus fokus ke arah mana. Jangan sampai nanti baru fokusnya di semester 6 atau 7 gitu. Jadi udah minimal udah punya pandangan lah. Kalau memang mau bebas ya silakan bebas gitu ya. Minimal teman-teman paham dulu. Tapi kalau bisa udah fokus ke arah penelitian teman-teman. Gitu aja. Pak ini udah selesai Pak ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Oke, terima kasih teman-teman. Bentar Pak. Ini pengen saya ulang lagi. Tugasnya itu 8 jurnal nasional, internasional ya. Dan dikutip ya? Ya, 8 jurnal internasional, 2 jurnal nasional. Ya, oke. Oke. Terima kasih Pak. Berarti seperti yang dicontoh Bapak tadi aja ya Pak untuk mengutipnya. Yoi, boleh pakai IEEE, boleh pakai apa? Yoi. Oke Bapak, terima kasih. Ikutin juga nggak apa-apa kali Pak ya? Hah? Iya. Berarti di gitu PDF ini ya Pak? Boleh PDF-in, boleh di Word gitu kan, biar nanti langsung dicek udah mendelay atau belum. Karena kalau udah mendelay biasanya ntar dia ada contohnya begini nih. Kalau udah mendelay nih, dia kalau udah mendelay tuh contohnya begini nih, kelihatan dia ada kayak blok kayak gitu tuh. Nah, ini udah mendelay nih. Udah mendelay, ini udah mendelay berarti. Kalau nggak begini berarti dia belum pakai mendelay dia. Berarti pakai Word aja ya Pak biar kelihatan mendelaynya. Ya pakai Word aja boleh. Udah, cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya mungkin cukup Pak, belum pada sholat mungkin. Oke. Iya. Belum pada sholat ini kita. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya udah keluar. Jadi ini dikumpulin di minggu depan ya? Lu berisik Bina, lu berisik Bina. Iya biar aja Pak Muhammad, ribet banget sih. Itu Fatur dikumpulin di Fatur ya? Woi, Jep, ya Jep ngapa Jep? Apa? Enggak, apa sih?